Mujahadah Kubra sebagai puncak acara yang dituntunkan oleh mu'alif sholawat wahidiyah Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, perlu terus dilestarikan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Mengingat Mujahadah Kubra merupakan acara terbesar dalam wahidiyah yang melibatkan seluruh pengamal maupun simpatisan wahidiyah. Untuk menjamin kelancaran acara tersebut, perlu ditanamkan sikap disiplin, pemanfaatan waktu sebaik-baiknya sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bersama. Melalui video ini kami menyajikan petunjuk praktis mengikuti Mujahadah Kubra dengan harapan semoga keikutsertaan kita dalam acara akbar ini lebih berkualitas lagi. Amin. Satu, semua peserta harus masuk karena melalui penerima tamu. Kedua, peserta dilarang memasuki arena Mujahadah Kubra melalui jalan atau gang yang tidak ada penerima tamunya. Ketiga, peserta wajib mendaftar ke panitia. Bagi peserta yang membawa rombongan, harus mendaftarkan jamaahnya dengan menyampaikan alamat asal, kendaraan yang dipakai dan jumlah jamaah rombongan guna mendapatkan tanda peserta. Keempat, tanda peserta akan dipasangkan oleh panitia atau diserahkan kepada ketua rombongan untuk membaginya. Kelima, tanda peserta dipasang di saku sebelah kiri dada. Keenam, tanda peserta tidak boleh dilepas dari baju selama berada dan jadi peserta Mujahadah Kubra. 7. Tanda peserta tidak diperkenankan dipasang selain di saku atau dada sebelah kiri, misalnya di kopiah. Kedelapan, peserta dilarang membuat atau mencetak kartu peserta sendiri. 9. Apabila kartu peserta hilang, supaya segera melapor panitia. 10. Bagi peserta yang hadir sebelum acara dimulai, dapat langsung menyesuaikan diri di lapangan atau mencari tempat yang kosong. 11. Peserta yang hadir di gedung lo dan acara sudah dimulai atau arena sudah penuh wajib menempati tempat yang telah diatur oleh panitia, di mana saja sesuai urutan peserta hadir tanpa memaksa harus ke depan atau mencari-cari alasan untuk dapat masuk ke arena sehingga akan mengganggu suasana yang telah diatur rapi oleh panitia. Setelah para peserta mendaftarkan diri di stand penerima tamu, maka sebaiknya para peserta segera menuju ke tempat acara guna mengambil tempat untuk mengikuti rangkaian acara Mujahadah Kubra dengan khidmat. Dalam hal ini, pengambilan tempat hendaknya para peserta memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peserta harus mengambil tempat acara berkelompok untuk memudahkan adanya kelancaran, karena dalam pelaksanaan Mujahadah Kubra tidak melayani panggilan-panggilan keluarga. Kedua, peserta dilarang menempati masjid, serambi masjid, gedung sekolah, pondok, dan makom. Peserta tidak diperkenankan bertempat dalam masjid karena masjid dipergunakan untuk sholat dan mujahadah. Ketiga, peserta putri dilarang masuk ke tempat putra atau sebaliknya. Secara garis besar, acara Mujahadah Kubra dibagi dalam 3 bagian, yaitu acara seremonial, acara ritual, dan pesawanan atau muwadda'ah. Acara seremonial.
Acara seremonial adalah rangkaian acara yang dilaksanakan secara resepsi selama pelaksanaan mujahadah kubro yang terdiri dari 5 gelombang sebagaimana lazimnya. Adapun adab saat mengikuti acara seremonial yaitu: 1. Peserta menempati tempat yang disediakan panitia. 2. Duduk dengan tenang mengikuti acara dengan khidmat. 3. Pada waktu acara akan dimulai, selama berlangsungnya acara, peserta dilarang keluar arena berjalan mondar-mandir tanpa ada kepentingan. 4. Selama acara berlangsung tidak diperkenankan berbicara kecuali bila ada sesuatu yang sangat penting karena akan mengganggu konsentrasi peserta yang lain. 5. Menjaga adab lahir batin. 6. Selama acara berlangsung, diusahakan hati senantiasa nida ya Sayyidi ya Rasulullah dan senantiasa istighosah. 7. Selama acara berlangsung HP supaya dimatikan. 8. Selama acara berlangsung dilarang tidur. Acara ritual adalah mujahadah kubro yang dilaksanakan tanpa resepsi. Acara ritual dalam mujahadah kubro antara lain: 1. Mujahadah makom atau ziarah makom. Semua peserta mujahadah kubro setelah sampai di pondok pesantren Kedunglo hendaknya segera melaksanakan mujahadah makom, yakni ziarah ke makom Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu, lalu makom Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, dan makom Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu dengan aurat bilangan 717 1 kali rambahan. Selama pelaksanaan mujahadah kubro, sangat dianjurkan bagi peserta mujahadah kubro untuk mengikuti atau melaksanakan jamaah sholat maktubah, sholat witir, dan sholat tasbih beserta mujahadahnya. Mujahadah antar waktu adalah mujahadah dengan aurat 717 yang dilaksanakan selama pelaksanaan mujahadah kubro di antara sholat maktubah, sholat sunnah maupun resepsi, dengan imam mujahadah bergantian sesuai dengan acara setiap gelombang. Setiap peserta mujahadah kubro dianjurkan untuk mengikuti mujahadah antar waktu. Mujahadah non-stop kubro. Petugas khusus mujahadah non-stop adalah mereka yang mendapat tugas dari PW daerah mengenai waktu dan jadwalnya diatur oleh seksi mujahadah panitia pelaksana kubro. Petunjuk pelaksanaan acara ritual mujahadah ziarah atau makom. 1. Berwudu terlebih dahulu. 2. Ketika akan masuk dan keluar makom supaya mengucapkan salam. 3. Ketika akan masuk mendahulukan kaki kanan dan keluar mendahulukan kaki kiri. 4. Bagi wanita yang sedang haid tidak dianjurkan masuk makom. 5. Ketika masuk makom carilah tempat yang kosong. 6. Sangat dianjurkan mujahadah secara berjamaah. 7. Selama mujahadah supaya benar-benar mengatur adab lahir batin sebaik-baiknya dan senantiasa menerapkan ajaran wahidiyah. 8. Dilarang mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu peziarah yang lain. 9. Dilarang berziarah ke makom selama acara resepsi dan mujamaah sholat maktubah berlangsung. 10. Dilarang berbicara di dalam makom. 11. Ketika keluar dari makom supaya berjalan mundur, tidak diperkenankan berdiri membelakangi makom. 12. Apabila kondisi memungkinkan dianjurkan untuk mengisi kotak dana yang tersedia di makom. 13. Dilarang tidur di makom. 14. Dilarang meninggalkan botol, jerigen, tempat air atau sejenisnya di dalam makom.
Satu, minimal 15 menit sebelum jamaah sholat dilaksanakan sudah mengambil air wudhu dan mempersiapkan diri di dalam masjid atau tempat yang disediakan panitia. Kedua, benar-benar memperhatikan arah kiblat sesuai dengan petunjuk yang dipasang panitia atau bagi peserta yang berada di lapangan. Ketiga, membentuk saf atau barisan yang lurus dan rapat. Keempat, tempat bagian depan yang masih kosong supaya segera ditempati sehingga jamaah yang lain bisa langsung menempati saf belakangnya. Kelima, mengikuti jamaah sholat maktubah, witir, tasbih, dan mujahadahnya sampai selesai. Keenam, bagi peserta yang posisinya di depan pengimaman, misalnya di barat makom Mbah Ma'ruf radhiyallahu an, di jalan masuk, di depan kantor pondok, dan sebagainya, supaya sholat berjamaah di tempatnya masing-masing, kemudian mengikuti mujahadah yang diimami dari masjid. Petunjuk umum, merawat barang bawaan untuk keperluan selama mujahadah kubro, misalnya baju, alat sholat, tas, sebaiknya diletakkan pada tempat yang telah disediakan oleh panitia. Namun yang perlu diperhatikan diantaranya, jangan meninggalkan barang-barang bawaan tanpa kita titipkan pada teman serombongan atau yang sudah kita kenal dengan baik. Jangan meletakkan di sembarang tempat barang-barang berharga, misalkan uang, perhiasan, tas, sandal, sepatu, dan lain-lain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang perlu diperhatikan ketika makan, satu, apabila membeli makanan diusahakan memilih warung yang ada daftar harganya. Kedua, diusahakan jangan terlalu boros dalam membelanjakan uang. Ketiga, diusahakan menu yang dimakan juga perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi badan, misalnya terlalu pedas sehingga mengakibatkan sakit perut dan lain-lain. Keempat, sebelum acara dimulai, segera kebutuhan peserta hendaknya sudah dipersiapkan sebelumnya, misalkan makan, minum, dan lain-lain. Pakaian yang kita pakai selama mujahadah kubro diantaranya, satu, selama di arena mujahadah kubro harus memakai pakaian muslim atau muslimah. Kedua, peserta dilarang memakai pakaian yang temaram atau tembus pandang. Bersuci adalah hal yang mutlak dibutuhkan dan menjadi syarat wajib dalam melaksanakan sholat, baik suci badan, pakaian, alat sholat, dan tempat sholat. Untuk itu, apabila hendak bersuci, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mandi. Diusahakan antri dengan sabar dan harus menjaga air dari najis. 2. Bila buang air besar supaya disiram sampai bersih. 3. Apabila sedang berwudu, jangan sampai terpercik air yang mengalir ataupun tergenang di sekelilingnya. 4. Sehabis wudu, hendaknya berjalan dengan hati-hati untuk menghindari najis. 5. Menjaga jangan sampai batal sehingga tak sering berwudu. 6. Jangan membuang air kumur di dalam bak mandi. Sakit merupakan hal yang tidak bisa diduga dan dihindari. Untuk itu perlu diperhatikan. 1. Apabila sakit mendadak, misalnya pusing, mencret, dan sebagainya, supaya cepat-cepat berobat ke stan seksi kesehatan. 2. Apabila sakitnya parah, minta petunjuk di stan kesehatan atau sebaiknya ke rumah sakit. Kebersihan. Yang perlu diperhatikan untuk menjaga kebersihan antara lain: 1. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. 2. Semua sampah harus dibuang di tempat sampah. 3. Khusus untuk softtek atau pembalut supaya dimasukkan ke dalam tas kresek atau kantong plastik, baru kemudian dibuang ke tempat sampah.
Setiap peserta sangat dianjurkan untuk mengikuti piswanan dan muwadda'ah. Dalam mengikuti piswanan, peserta hanya diperkenankan sekali saja selama mujahadah kubro dengan mengikuti petunjuk dari panitia. Yang dimaksud piswanan adalah menghadap langsung ke pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo, dengan maksud mohon doa restu mengikuti mujahadah kubro. Piswanan ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat atau ba'da subuh sampai selesai. Sedangkan yang dimaksud muwadda'ah adalah menghadap langsung ke pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo, dengan maksud mohon doa restu atau pamitan kembali ke daerah untuk berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Waktu pelaksanaannya yaitu hari Senin jam 5 pagi atau ba'da subuh sampai selesai. Dalam mengikuti ritual ini, setiap peserta hanya diperkenankan mengikutinya sekali saja. Tujuan piswanan atau muwadda'ah: 1. Memberi kesempatan kepada para peserta mujahadah kubro atau pengamal Wahidiyah untuk bertemu langsung dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an, dengan harapan mendapat barokah dan doa restu serta memohon maaf dan ampunan atas segala kesalahan. 2. Mendapat bimbingan langsung serta petunjuk khususnya tentang mujahadah kubro dan bekal perjuangan di daerah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika piswanan maupun muwadda'ah adalah: 1. Berkumpul di halaman dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an. 2. Peserta putri mengambil tempat di bagian depan dan peserta putra di belakang. 3. Tidak memakai alas kaki, sepatu atau sandal. 4. Berpakaian sopan dan rapi, tidak diperkenankan memakai jaket atau kaos. 5. Dengan sabar antri menunggu giliran. 6. Bersama-sama mengikuti tasyafu'an dan istighatsah yang dipandu oleh petugas. 7. Dilarang membawa barang bawaan, misalnya tas, jadah dan lain sebagainya. 8. Dilarang membawa senjata atau barang-barang yang berbahaya. 9. Mengikuti petunjuk dan arahan panitia. Banyak pengamal yang belum tahu adab-adab saat mujahadah di makam Hadratul Mukarram Bahyai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, Bahyai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, dan makam Kanjeng Romo qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Karena itu, beberapa catatan berikut ini dapat Anda jadikan pedoman. A. Sebelum mujahadah: 1. Usahakan sebelum mujahadah di makam Anda benar-benar dalam keadaan bersih dan suci. 2. Niatkan 1. Untuk ziarah makam. 2. Melaksanakan dauh Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an. 3. Memperhatikan adab berziarah, antara lain menyampaikan salam kepada ahli makam. 4. Diupayakan mengambil tempat dan duduk dengan baik dan tertib sehingga tidak mengganggu orang yang akan keluar masuk makam. 5. Senantiasa menerapkan ajaran Wahidiyah. Saat mujahadah: 1. Mujahadah supaya disesuaikan dengan aurat dan ketentuannya. 2. Bila bersamaan dengan waktu mujahadah kubro, aurat mujahadah menggunakan bilangan 717. 3. Adab lahir batin dalam bermujahadah supaya tetap dijaga. 4. Mujahadah diawali dan diakhiri dengan tasyafuan dan istighatsah. 5.
bila bersamaan rombongan supaya mengelompok. 6. Usahakan suara jangan sampai mengganggu yang lain. Usai mujahadah. 1. Dari tempat duduk menuju pintu usahakan tidak membelakangi makam. 2. Sebelum meninggalkan makom, sampaikan salam sekali lagi kepada ahli makom. 3. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal di makom. Larangan. Di samping beberapa adab di atas, perhatikan pula larangan-larangan sebagai berikut. 1. Wanita yang sedang haid atau menstruasi sebaiknya tidak bermujahadah di dalam makom. Boleh melaksanakan mujahadah tetapi di luar makom. 2. Istirahat dan tidur di makom. 3. Makan, minum, dan merokok di makom. 4. Meninggalkan atau meletakkan barang-barang di makom atau botol berisi air, tas, dan sebagainya. 5. Mujahadah, tahlil maupun membaca Al-Quran di makom utara atau makom Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu an ketika di Masjid Kedunglo sedang berlangsung salat berjamaah dan mujahadahnya. 6. Mujahadah di makom ketika fatwa dan amanat Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an maupun saat berlangsung pengajian kitab Al-Hikam Ahad pagi. 7. Mengambil benda-benda makom, bunga, tanah, pasir, dan lain-lain.